Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tolong jelaskan bukti atau landasan pendalilan bahwa Nabi Musa alaihi salam mencela Adam alaihi salam dari sisi musibah. Tolong jelaskan tentang firman Allah, wa afa Adamu rabbahu faghawa. Tidak ada kaitannya ya dengan ayat wa afa Adamu rabbahu faghawa, pengabaran bahwa Adam bermaksiat kepada Rabbnya, maka ia pun menyimpang. Ya. Ini pengabaran maksiat itu terjadi dari Nabi Adam alaihi salam yang mengakibatkan musibah dikeluarkan dari surga. Ya, ada penlandasan bukti bahwa yang dimaksud musibah bukan celaan terhadap dosa, ya, celaan terhadap ini yang dicela oleh Nabi Musa adalah musibah. Ya, adalah konteks dari hadis itu sendiri. Sebagian riwayatnya ada yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, dari dalil-dalil yang lain berkaitan dengan masalah takdir, semuanya mengharuskan seperti itu. Karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Shifa'ul Alil dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya menegaskan makna ini. Ya, dan ini yang banyak kita dengarkan dari ulama kita yang mensyarah pembahasan ini. Di antaranya guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau berkata bahwa yang dimaksudkan adalah celaan terhadap musibah, bukan terhadap dosa yang dilakukan. Iya. Adapun dosa tidak boleh berhujjah dengan takdir. Musibah seorang berhujjah dengan takdir. Baik. Jadi harusnya seorang penuntut ilmu dia mengetahui bahwa pendalilan itu adalah hal yang detail. Kadang sebuah pendalilan, pemahaman diambil dari petikan seluruh nas-nas yang lainnya. Tidak boleh seorang menyimpulkan sebuah kesimpulan dari satu nas saja. Alhamdulillah kami mengetahui kedudukan kalam Allah dan Rasul. Tapi bagaimana kedudukan perkataan sahabat? Maksudnya firman Allah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi hujjah dimaklumi. Adapun ucapan para sahabat yang menjadi hujjah dari ucapan sahabat itu adalah apa yang mereka bersepakat di dalamnya, ijma'. Apakah ijma' secara sharih, secara tegas, atau ijma' dalam artian ijma' sukuti, sejumlah sahabat melakukannya dan tidak diketahui ada sahabat yang lain menyelisihinya. Ya, ini yang dijadikan hujjah. Adapun kalau sahabat itu berbeda pendapat, antara A dan B berbeda pendapat dari sahabat, maka tidak ada hujjah dari ucapan sahabat menurut kesepakatan ulama. Ya. Yang jadi hujjah adalah apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian harus diketahui ya bahwa semua kesepakatan di kalangan para ulama tidak mungkin bersumber dari diri mereka pribadi. Pasti ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkannya. Karena itu dari seluruh ijma' yang ada di kalangan para ulama, kesepakatan di kalangan para ulama, itu semuanya ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sehingga Allah tidak malu dari kebenaran. Anda mau bertanya, bagaimana jika kami mendapati dalam pakaian bau seperti air mani dan kami tidak merasa adanya air yang keluar, apa harus diganti? Jawabannya tidak. Sebab air mani bukan najis. Air mani bukanlah najis. Kalau dia melekat di pakaian, seorang keluar makainya, maka itu tidak membahayakan sholat. Karena Nabi SAW pernah keluar sholat dan di kain beliau masih ada bekas najis atau bekas mani dan beliau memakainya sholat. Boleh kami jawab muadzin padahal khatib sudah naik mimbar? Tidak ada masalah. Ya,
Sebab yang dilarang seorang itu berbicara adalah ketika khatib sedang berbicara. Jadi kalau khatibnya sedang diam, ya, dia Assalamualaikum warahmatullahi, setelah itu duduk, maka dia diam. Tidak ada masalah seorang berbicara, dia jawab muadzin, atau dia bilang ke depannya maju sedikit, dia bergerak, tidak ada masalah. Demikian pula kalau khatib duduk di antara dua khutbah, ya, tidak ada masalah seorang berbicara. Yang dilarang berbicara saat khatib berkhutbah. Jelas ya? Ketika salat Al-Quran jatuh dari kantong, apakah diambil dan dibiarkan sampai salam? Ya harusnya tidak diletakkan di kantongnya. Yang mengakibatkan jatuh seperti itu. Nah, itu siapa yang memegang mushaf Al-Quran, hendaknya dia berusaha memuliakannya. Kalau ternyata jatuh dan itu mengarah kepada merendahkan Al-Quran, tidak apa-apa diambil. Diambil pada saat dia ruku atau pada saat dia duduk. Jelas ya? Pada saat dia duduk. Gerakan yang sedikit tidak membahayakan. Ada hadis yang menyebutkan bahwa ajal sudah ditetapkan. Bukan hadis ya, bahkan bukan hanya hadis, bahkan ayat Al-Quran. Tetapi ada hadis lain menyebutkan bahwa menyambung silaturahmi dapat memperpanjang umur. Bagaimana kita mengkompromikan dua hadis? Ya, tidak ada silang pendapat atau tidak ada kontradiksi, pertentangan sehingga harus dikompromikan. Ya, ajal semuanya sudah ditakdirkan, sudah ditentukan. Dan hadis yang menyebutkan adanya dipanjangkan umur seperti hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, man sarrahu ayyabsutallahu fi atharihi wa yanshi'a, man sarrahu ayyabsutallahu fi rizqihi wa yanshi'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang bergembira ingin melihat rezekinya dilapangkan, ajalnya diperpanjang, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini hadis sebagaimana zahirnya, dilapangkan rezeki, dipanjangkan ajal. Tetapi ini di catatan yang dipegang oleh para malaikat. Adapun di Lauhul Mahfuz, semuanya telah ditetapkan ajal seseorang. Apa yang berubah di catatan malaikat sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bagaimana hukum memakai parfum yang beralkohol? Pertama dilihat alkohol ini apa ya? Apakah dia memabukkan atau tidak? Apakah dia zat yang memabukkan atau tidak? Kalau dia dari alkohol sifatnya memabukkan, maka apa yang banyaknya itu memabukkan, sedikitnya tidak boleh dipakai. Tidak boleh dicampur dengan parfum. Tapi kalau dia alkohol dari sifat yang tidak memabukkan, maka tidak ada masalah, insya Allah. Apa hukum merekam video makhluk yang bernyawa? Ya. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan sebagian ulama kita di masa ini ada yang memberi fatwa tentang bolehnya apabila ada maslahat syariat seperti pelajaran ilmiah dan seterusnya. Ya, tapi saya sendiri lebih condong kepada apa yang pendapat yang berkata tidak diperbolehkan. Apa hukum makan dan minum sambil berdiri atau berjalan? Hukumnya, dia adalah hal yang afdalnya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Ya. Karena Nabi SAW memerintah untuk minum dalam keadaan duduk. Iya, minum dalam keadaan duduk. Namun telah syah juga bahwa Nabi minum dalam keadaan berdiri, menunjukkan bolehnya. Kata Ibnu Abi Farwa rahimahullah, "Idza ma syaribta fajlis taqul bi sunnati sahwati ahli al-Hijaz." وقد نقل شربه قائما وذلك لبيان الجواز.
apabila kamu minum, maka duduklah, engkau akan beruntung. Karena itu adalah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan dari negeri Hijaz. Namun telah dinukil bahwa beliau minum dalam keadaan berdiri, yaitu menunjukkan bolehnya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh sejumlah ulama, di antara ulama kita di masa ini. Ini dikuatkan juga oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Dan dua bait syair yang saya bacakan tadi, saya pernah perdengarkan Syekh Shalal Fauzan, dan beliau anggap bagus kandungan maknanya. Apa yang dilakukan oleh para ulama salaf dahulu ketika mengalami kejenuhan dalam belajar? Ya, jenuh itu biasa dalam belajar. Ya. Namun yang tidak biasa, di luar kebiasaan, kalau kejenuhan itu membawanya kepada kemunduran, yang tidak bagus bagi seorang penuntut ilmu. Kalau dia jenuh, maka jiwa itu perlu kadang dikonsentrasikan kepada hal yang lain. Ya. Sekarang dia jenuh menghafal, dia boleh banyak berpikir. Dia jenuh menghafal, membaca hadis, dia mungkin boleh membaca sirah dari para ulama, biografi para ulama. Membaca biografi para ulama bagus. Ya kadang-kadang, bukan selalu, tapi kadang-kadang hal yang baik. Supaya kita mengingat bagaimana cara mereka belajar, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Iya. Mana yang harus didahulukan untuk dikerjakan? Maksudnya didahulukan kanan atau kiri, seperti memotong kuku, mencukur bulu ketiak. Ya didahulukan yang kanan. Sebentar. Memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Ini dari sunnah al-fitrah ya. Dari sunnah al-fitrah, tidak ada masalah seorang menggunakan yang kanan. Nah, sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa menggunakan yang kiri itu adalah hal yang lebih afdal pada perkara-perkara yang sifatnya membersihkan. Haruskah telunjuk tangan dinaikkan pada awal tasyahud? Kenapa bukan di pertengahan? Saya mungkin bertanya kembali, kenapa harus di pertengahan? Ya, apa dalilnya? Jelas ya? Kalau hadits Wa'il bin Hujr, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berisyarat dengan jari telunjuknya, yad'u biha, berdoa dengannya, menunjukkan bahwa itu dari awal tasyahud. Adapun yang menyebutkan mengangkat dari pertengahan, itu hanya berasal dari hadits yang lemah. Seorang lelaki meninggalkan salat jamaah karena pekerjaan, apakah dosa besar? Ya. Ia meninggalkan salat berjamaah dosa dari dosa yang sangat diancam di dalam syariat kita. Dan kalau digolongkan ke dalam dosa besar, mungkin saja dia masuk ke dalam dosa besar. Ancaman-ancaman dalam hadis ini keras bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa udzur. Adapun kalau ada udzur, maka itu lain lagi permasalahannya. Apakah menggunakan alkohol sebagai obat luar pembersih luka diperbolehkan? Ini saya kembalikan ya kepada alkohol itu. Sekali lagi, alkohol itu apakah sifatnya dimabukkan atau tidak? Ya. Apakah ada salat tasbih? Silang pendapat para ulama dalam masalah salat tasbih, apakah hadisnya kuat atau tidak. Sejumlah ulama melemahkannya, sejumlah ulama yang lainnya menguatkannya. Ya. Saya hingga hari ini saya masih belum ada alasan untuk melemahkan hadis ini.
dari jalan-jalannya mungkin untuk dikuatkan. Ya, dan telah dikuatkan oleh hampir 30 orang imam dari a'immah ahli hadis. Di antara ulama kita di masa ini menguatkannya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Juga Syekh Mukbil, beliau menguatkannya. Tapi saya dengar berita katanya beliau rujuk belakangan. Ya. Allah alam. Yang jelas saya di dalam masalah pembahasan, salat tasbih adalah salat yang kuat dari sisi riwayat. Namun dia bukan sunnah muakkadah, bukan sunnah muakkadah. Saya seorang santri dan saya mondok dibiayai orang tua, tapi saya di pondok lamban dalam menangkap pelajaran. Ya, nggak boleh seperti itu seorang penuntut ilmu. Sepanjang Allah memudahkan untuknya sebab-sebab dia belajar, maka itu adalah amanah, dia pakai dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan jangan merasa dirinya lambat. Itu perasaan dari diri sendiri. Seorang kalau memacu dirinya, ya, semangat itu bisa menimbulkan hal-hal yang menakjubkan. Maka harus ada semangat. Ya. Kalau baru belajar sudah merasa lambat, kapan mau belajarnya? Ya. Mohon nasihatnya tentang Facebook yang banyak dipakai oleh akhwat-akhwat untuk curhat. Bukan akhwat-akhwat saja yang pakai, ikhwah juga banyak yang pakai. Ya. Dan saya sudah nasihatkan ya, untuk meninggalkan hal yang seperti ini. Seorang jangan memasukkan dirinya ke dalam perkara yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Syaitan itu pintar. Oh, saya mau curhat, saya minta pertimbangan kawan-kawan. Ya, siapa tahu ada yang beri nasihat. Langkah berikutnya kenalan. Ya. Itu bujukan syaitan. Setelah itu nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Maka jangan seorang masukkan dirinya ke dalam perkara yang dia tidak bisa menjamin dirinya di dalamnya. Ya. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, andai kata saya diberi amanah dengan duit dijaga 1000 dirham, saya akan dapatkan diri saya orang yang amanah menjaganya. Tapi kalau saya diberi amanah menjaga seorang budak hitam, maka saya khawatir akan diri saya. Tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang merasa aman terhadap dirinya, walaupun dia sesoleh apapun. Ya. Maka jangan sok menjadi pahlawan. Ya, ingin masuk, oh saya sanggup, oh saya insya Allah dapat kebaikan. Tidak, dia tutup segala hal yang membahayakan dirinya. Dan saya tahu banyak dari ya, yang masuk di Facebook ini, ya, masuknya sebenarnya hanya main-main saja. Tidak ada manfaat yang bisa diharapkan dari sisi hal yang betul-betul bermanfaat bagi umat di dalamnya. Kecuali kalau dia bisa berbuat manfaat untuk umat, ya, perkara yang baik itu lain lagi masalahnya. Itu dari sisi memperkecil kejelekan. Ya. Tapi kalau dia mencelakakan dirinya, ini adalah hal yang keliru. Hal yang keliru. Aku adalah seorang remaja yang sedang kebingungan dengan masa depan saya. Dari kecil saya ingin menjadi dokter yang tahu tentang agama.
Hingga sekarang tidak ada jalan. Itu cita-cita saya, dan saya sekarang seorang santri. Ya, subhanallah. Dianggap bahwa pekerjaan sebagai santri itu bukan suatu hal yang baik. Ya. Ini namanya kurang belajar. Ilmu agama itu tidak bisa dibandingkan dengan ilmu dunia apapun. Tidak bisa dibandingkan. Perbedaan antara ilmu dan ilmu agama dan ilmu dunia itu perbandingan antara langit dan sumur bor yang sangat jauh. Ya, tidak bisa diperbandingkan. Jelas ya? Karena itu saya harapkan ikhwan mengerti fikih tentang ilmu agama. Apalagi di masa sekarang ini, hajat kaum muslimin kepada orang-orang yang berilmu itu lebih besar daripada hajat mereka kepada makan dan minum. Ya. Banyaknya kemungkaran yang terjadi ini disebabkan kurangnya ilmu agama. Itu seorang kalau dia berpikir akalnya bagus, dia cari pekerjaan yang jarang orang menekuninya. Dia cari pekerjaan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jelas ya? Tapi diperlukan kesabaran seorang dalam menuntut ilmu. Dan bukan artinya saya meremehkan profesi sebagai dokter misalnya, punya manfaat. Ya. Tapi saya memperbandingkan dari sisi yang mana yang lebih afdal dan lebih diperlukan oleh umat. Nah, penyakit badan itu, kalau seorang meninggal karena penyakit badan, itu tidak ada hisab di akhirat berkaitan dengan itu. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan punya penyakit di hati, dari kesyirikan, riya dan sebagainya, akhirnya berbahaya bagi hamba. Jelas ya? Berbahaya bagi hamba. Berobat untuk penyakit badan itu bukan wajib. Tapi berobat untuk penyakit hati adalah hal yang wajib. Seorang berobat darinya. Ya. Ini diantara perbedaan-perbedaan yang hendaknya diperhatikan. Maka sepanjang dia sebagai santri, ya, belajar menuntut ilmu, syukur itu adalah anugerah Allah. Banyak orang yang ingin belajar, tapi Allah tidak berikan taufik kepadanya. Ya. Banyak kawan-kawan yang ingin menuntut ilmu, tapi ya, jalan sudah terhalangi baginya. Maka sepanjang Allah memberikan kesempatan, hendaknya disyukuri. Dalam kitab Tuhfatus Saniyah disebutkan definisi kalam secara istilah. Bahwa kalam adalah ibarat tentang sesuatu dengan sebab akan didapatkan dengannya faedah. Sama saja apakah itu berupa lafaz, tulisan, isyarat. Ya betul, ini dikritik ya. Bahasa itu, dan itu bahasa pembahasan diterangkan oleh sebagian ahli nahwu yang terpengaruh dengan ilmu kalam. Ya. Adapun kalam itu sendiri dalam pengertian ahli nahwu yang benarnya adalah lafdzun mufid. Setiap lafaz yang mufid, yang bermanfaat, itu disebut kalam. Apabila seorang menyampaikan sesuatu yang menyeleweng keluar dari akidah Islam yang benar, apakah hal ini mencukupkan untuk dinyatakan bahwa dia sesat, tidak membolehkan untuk menuntut ilmu darinya? Jadi lihat dia apa kesalahannya apa.
titik kesalahannya apa, jenis kesalahannya bagaimana, apa sebab salahnya. Iya. Kemudian keberadaan orang yang berbuat salah ini di mana? Itu ada ukuran-ukurannya. Tidak sembarang orang menjatuhkan vonis itu, bukan sembarangan. Iya. Semuanya harus sesuai dengan ilmu. Karena itu saya banyak menganjurkan kepada ikhwah untuk tidak menyibukkan diri menjatuhkan hukum-hukum vonis. Cukup dia tahu perbuatan salah keliru, dia tinggalkan, dia berhati-hati. Ya, kecuali hal yang sudah sangat jelas, terang, lain lagi masalahnya. Ada orang yang mendatangi dukun, tukang sihir dan seterusnya, itu jelas. Ya, cara menyembah kuburan jelas, memberi vonis padanya jelas. Dan mengatakan Abu Bakar dan Umar Tagut misalnya, itu jelas orang Syiah Rafidhah. Tapi perkara yang detail dia sendiri tidak begitu paham, maka jangan dia masuk di dalamnya. Cukup dia hindari kesalahan dan dia bertanya kepada ahlul ilm, orang yang lebih berilmu, supaya dia diberikan petunjuk di dalamnya. Para murid melanggar aturan sekolah, kemudian pihak sekolah memberikan hukuman tidak boleh ikut di pengajian. Apa hukuman ini termasuk mendidik? Iya, kadang dia mendidik hal yang seperti ini. Kadang mendidik dan kadang tidak mendidik. Ya, tergantung kebijaksanaan guru. Dan seorang guru, dia berhak memberikan kebijaksanaan. Ya, dan ini ada di kalangan as-salaf. Imam An-Nasai rahimahullah dilarang oleh Al-Harith Al-Miskin untuk mendengar hadits darinya. Karena itu Imam An-Nasai kalau meriwayatkan dari Al-Harith, dia mendengar dari belakang tirai, tidak menampakkan dirinya. Ya, dihukum oleh gurunya. Imam Malik rahimahullah, kadang beliau menjatuhkan sebagian hukuman terhadap sebagian orang. Ya. Dan kadang sebagian ahli hadis, kalau ada yang berbuat tidak enak di depannya, maka dia bubarkan majelisnya supaya mereka beradab dan beretika di majelis. Maka hal-hal yang seperti ini kadang dipandang oleh seorang guru itu dari kebijaksanaan seorang guru. Apakah boleh belajar bahasa Inggris? Ya, kalau maksud belajarnya hanya sekedar ilmu dunia saja, tidak ada masalah dalam mempelajarinya, sepanjang itu tidak melalaikannya dari hal yang wajib. Bahkan kadang kalau ada maslahat syar'i dia mempelajari, kadang hal yang dianjurkan. Sebab Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu mempelajari bahasa As-Suryaniyah, bahasa orang-orang Yahudi. Beliau pelajari selama 17 hari. Karena Nabi memerintah supaya mempelajarinya agar beliau mampu membaca mampu memahami bahasa mereka. Apabila khatib sudah berkhutbah, bolehkah kita meluruskan kaki karena kesemutan? Tidak ada masalah, insya Allah itu hajat, keperluan. Tapi sebaiknya dia luruskan, dia lihat pada saat khatib, di sela-sela dia diam atau tidak berbicara. Ya. Saya sudah kebelet nikah. Saya sudah curhat dengan ustaz-ustaz saya. Dan beliau juga mendukung. Tapi orang tua tidak mengizinkan. Saya sudah mencoba untuk berpuasa, tapi tetap nggak tahan juga. Ini baru mencoba ya berpuasa. Katanya mencoba berpuasa. Puasa terus, jangan dicoba-coba saja. Ya. Puasa saja. Karena Nabi menyebutkan itu obat. Kata beliau, "Faman lam yastati' fa alayhi bis-shaum, fa inna lahu wijah."
Siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu memutuskan syahwatnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalau memang dia santri, belajarnya harus lebih tekun lagi. Ya. Kalau dalam sehari dia menghafalnya, murojaahnya 1 juz, maka dia harus murojaah 10 juz satu hari. Ya. Supaya nggak berpikir untuk nikah. Adanya pikiran karena memang pikirannya sedang kosong. Ya. Tapi kalau dia sibuk, pikirannya akan apa? Reda. Dan ini di antara hal yang sangat baik. Ya. Kalau misalnya dia masih sulit, maka hendaknya dia cari pekerjaan yang agak keras-keras, ya, untuk membuat dirinya sering letih. Ya. Dan itu bagus untuk meringankan syahwat. Hukum membeli saham. Saham itu banyak ya, bentuknya, jenisnya banyak. Ya. Dan saya sendiri sampai hari ini saya tidak memberikan jawaban untuk masalah saham. Sebabnya banyak pembahasan di dalamnya. Apakah ada modifikasi atau bentuk-bentuk baru syubhat ahlul bid'ah di zaman sekarang yang berkaitan dengan Allah bicara kepada Nabi Musa? Ini tidak perlu ditanyakan ya. Ya. Kenapa seorang tanya syubhat-syubhat? Ya. Itu nggak bagus. Ibarat orang yang bersih baru mandi, ya, dia ingin guling-guling di tengah debu. Ya. Atau orang yang bertanya tentang syubhat. Kalau dia bersih, alhamdulillah, dia puji Allah, dia jaga bersihannya. Jangan cari-cari syubhat. Tapi kalau dia dengar sebuah syubhat, ya, nah di situ baru dia membersihkan, sebab dia kena syubhat. Jelas ya? Kenapa dikatakan perbuatan Nabi Adam? Kenapa perbuatan Nabi Adam dikatakan musibah dan bukan termasuk dosa? Saya sebutkan bahwa itu dosa. Tapi Nabi Adam dikeluarkan dari surga, itu apa namanya? Musibah. Ya. Jelas ya? Dikeluarkannya Nabi Adam dari surga, itu yang kita katakan musibah. Ya. Nabi Musa tidak mencela Nabi Adam karena dosa yang dia lakukan. Sehingga dosa ini mengakibatkan datangnya musibah, bukan itu. Tapi yang dicela adalah musibah. Kenapa? Engkau mengeluarkan kami dan dirimu dari surga, itu sendiri. Permasalahan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak berkata, kenapa kamu berbuat dosa? Ya, bukan itu yang ditanyakan. Karena itu Nabi Adam berhujjah dengan takdir. Nah, itu boleh. Kita sudah berwudu, kemudian kita mencebuki anak kita selesai buang air kecil. Apakah wudu kita batal setelah memegang? Tidak ya, tidak batal. Ya. Seorang yang memegang najis, cukup dia bersihkan najis. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Lafaz sallu fi buyutikum berada di mana ketika adzan? Boleh 3 tempat. Boleh setelah hayya al-falah, boleh sebagai pengganti hayya al-falah, ya hayya al-salah, hayya al-salah, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Boleh seperti itu. Dan boleh sallu fi buyutikum di akhir adzan. Ketiga tempat. Semuanya syah dalam riwayat.
Mana yang benar dalam Al-Quran? Banyak disebutkan Allah menurunkan air hujan dari langit. Sementara di pendidikan umum disebutkan air hujan berasal dari air bumi yang menguap, kemudian turun lagi menjadi hujan. Ya menguap kemana? Awan kan begitu disebutkan. Itu sama aja, nggak ada perbedaan ya. Ya ayat-ayat yang menyebutkan bahwa air hujan turun minas sama dari langit. Langit itu dari sisi bahasa ya adalah yang tinggi. Adalah yang tinggi, yang di atas. Dan awan itu di atas. Jelas ya? Awan itu di atas. Karena itu di dalam beberapa ayat disebutkan sahar. Ya, disebutkan kata sahar. Saya nggak hadirkan sekarang ayatnya. Sebutkan kata sahar, dari sahar itu turunlah hujan dari awan itu. Ini tidak bertentangan. Jadi kata sama secara bahasa artinya yang di atas. Dan awan itu di atas. Jelas ya? Ya demikian keterangan Syekh Ibn Utsaimin dan selainnya. Baik, waktunya sudah berlalu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.